Bab 3279 Panggil seseorang. Pelindung memandang Mileye, alisnya sedikit berkerut. Dia memang tidak menyangka Mileye begitu kuat. Tidak benar. Itu adalah api itu. Pelindung menatap api yang keluar dari tubuh Mileye, matanya perlahan menjadi serius. Mileye melemparkan pandangan ke pelindung dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Set! Sebuah sinar pedang api daun membelah lapangan tempur. Dari kejauhan, pelindung tiba-tiba menusuk keluar dengan tombak, dan sejumlah cahaya emas melonjak. Dentuman. Cahaya emas hancur, pelindung langsung terpental hingga ribuan zang jauhnya. Tidak hanya itu, tombaknya bahkan pada saat itu langsung retak. Setelah berhenti, pelindung tiba-tiba mengangkat tombaknya, dan pada saat berikutnya, seberkas cahaya emas tiba-tiba turun dari langit, menyatu ke dalam tombak. Dentuman. Tombak segera pulih ke kondisi normal, sementara itu, aura pelindung pada saat ini berkembang dengan gila. Melihat adegan ini, Mileye tetap diam sejenak, lalu berkata, bermain seperti ini, benar-benar agak sulit. Pelindung tidak mengeluarkan kata pun, langsung menyerang maju, menusukkan tombaknya ke arah Mileye. Sejumlah cahaya emas meleset. Mileye memancarkan ekspresi yang ganas, ia meluncur maju dan pedangnya dengan keras menyambar ke arah pelindung. Dengan keberadaan wanita api, dia tidak takut pada pelindung ini. Dentuman. Ketika kekuatan keduanya bertemu, itu meledak dengan kuat. Keduanya mundur dengan cepat. Setelah pelindung berhenti, dia kembali mengangkat tombaknya ke langit, kemudian, sejajaran cahaya emas turun, akhirnya menyatu ke dalam tombaknya. Dentuman. Aura pelindung kembali melonjak dengan gila-gilaan. Melihat adegan ini, Mileye di sampingnya langsung mengerutkan wajah. Kamu bermain seperti ini, aku benar-benar ingin melupakan etika bela diri, tahu tidak? Pelindung tidak berkata apa-apa, langsung berubah menjadi seberkas cahaya emas dan meluncur menuju Mileye lagi. Kali ini, berjuta-juta cahaya emas menyembur, dan ruang waktu di medan pertempuran langsung mendidih pada saat itu. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi suram. Dia membuka telapak tangannya, tiba-tiba melipat ruang waktu di tengah medan pertempuran bersama jiwa pedang dunia, sementara kekuatan garis darah dalam tubuhnya langsung teraktivasi. Dentuman. Sebuah aura yang menakutkan tiba-tiba membanjiri dari tubuh Mileye dan pada saat berikutnya, dia meluncur maju, sebuah pedang menusuk ke arah pelindung. Bentrok keras. Dentuman bergemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang hebat dan di medan pertempuran, ruang waktu langsung muncul dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Pelindung, dalam sekejap, dipotong mundur oleh pedang Mileye ke ribuan zang jauhnya. Begitu ia berhenti, tangan kanannya tiba-tiba memegang tongkat ke langit, kemudian, seberkas cahaya emas turun lagi. Kali ini, cahaya emas tersebut lebih besar dibanding sebelumnya. Cahaya emas menyembur, aura pelindung tiba-tiba kembali meledak, kekuatan yang kuat tersebut langsung membuat ruang waktu di medan pertempuran bergetar dan muncul gelombang warna. Mileye melihat adegan ini, menghela nafas dalam hati, pena kecil, menara kecil, kalian pikir, kalau aku menggunakan tipuan, itu terlalu berlebihan atau tidak? Pena kecil dan menara kecil tetap diam. Mereka juga tidak tahu harus berkata apa. Orang ini akhirnya mencoba untuk tidak menggunakan tipuan. Tapi, lawannya malah gila-gilaan menggunakan tipuan. Dunia ini memang kadang-kadang kacau. Pada saat itu, pelindung dari kejauhan tiba-tiba melangkah mendekati Mileye. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya emas di ruang waktu. Aura yang kuat membuatnya tampak seperti dewa langit, mengerikan sekali. Mileye memandang pelindung, tapi tetap diam. Tiba-tiba,
Pelindung menusukkan tombaknya dan dengan satu tusukan, puluhan ribu cahaya emas muncul dari tengah medan pertempuran. Kekuatan yang dahsyat itu langsung menghancurkan ruang waktu di medan pertempuran. Melihat adegan ini, wajah Mileye menjadi serius. Kekuatan yang dimiliki oleh pria ini kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, setidaknya beberapa kali lipat. Dengan doa, Mileye melemparkan pandangan ke ujung langit di mana pohon dewa pertama berada, lalu dengan keras, ia menebas pedangnya ke depan. Pedang ini turun, dan sejumlah sinar pedang berwarna merah menyapu keluar. Dentuman bergemuruh. Tiba-tiba, seluruh ruang waktu 0 derajat langsung meledak, kuatnya cahaya emas dan cahaya emas bersamaan berguncang dan ruang waktu sejauh puluhan ribu mil di sekitarnya seakan mengalami gempa bumi yang mengerikan. Di tengah medan pertempuran, Mileye dan pelindung bertempur dengan gila. Pertempuran keduanya begitu sengit dan seimbang. Tentu saja, Mileye mampu melawan pelindung ini karena didukung oleh wanita api. Tanpa bantuan itu, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak bisa menandingi pelindung. Pada saat ini, Mileye perlahan-lahan masuk ke dalam kondisi kegilaan. Kekuatan dan kemampuannya semakin kuat. Sementara itu, di dalam ruang waktu, ketua klan dewa sedang memaksa kedua pihak, tetapi harus diakui, penguasa tanpa batas benar-benar hebat. Meskipun tertekan, kekuatannya tidak kalah. Sementara itu, pria yang datang dari dunia ilusi sekarang juga mulai marah. Sudah cukup menjadi korban di dunia ilusi. Sekarang di sini pun diintimidasi. Ini tidak bisa ditoleransi. Tidak lama kemudian, pertempuran 3 orang mencapai fase yang sangat sengit. Di sisi lain, di sebuah cabang pohon dewa, seorang wanita berpakaian putih memperhatikan segala sesuatu dengan diam. Wanita berpakaian putih ini memiliki rambut panjang yang terurai, memegang tongkat di tangannya dan di antara alisnya ada tetesan merah darah. Pendeta. Dia juga salah satu dari 4 pemimpin kuat klan dewa. Pada saat itu, seorang tua muncul di belakang pendeta. Dia memberikan sedikit salam. Pendeta, identitas pemuda itu sudah diketahui. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan sebuah gulungan kepada pendeta. Pendeta membukanya dan memberikan sekilas pandang, lalu kembali menatap Mileye yang berada di kejauhan. Dengan suara serak, tua itu berkata, orang ini mengubah tata tertib pemilik besar kebenaran agung, tetapi pemilik besar kebenaran agung tidak hanya tidak menghentikannya, malah mendukungnya. Ini sangat tidak normal. Pendeta perlahan menutup kedua matanya tanpa berkata apa-apa. Tua itu melemparkan pandangan singkat ke pendeta, lalu mundur ke samping. Pada saat ini, pendeta tiba-tiba melihat ke arah Mileye sekali lagi. Dia membuka telapak tangannya, menggerakkan jari-jarinya dengan lembut, seolah-olah merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, mata pendeta tiba-tiba menyusut dan tetesan darah perlahan muncul dari sudut bibirnya. Melihat adegan ini, wajah tua itu seketika berubah pucat. Pendeta. Pendeta menyeka darah di sudut bibirnya, lalu menatap Mileye dengan lembut, tak dapat dilihat takdirnya. Sambil berkata demikian, ia menengadahkan kepalanya melihat ke ujung langit, siapa yang menyembunyikan takdirnya. Tua itu ragu sejenak, lalu berkata, pemilik besar kebenaran agung. Pendeta kembali menutup matanya tanpa berkata apa-apa. Dengan suara gema, tiba-tiba, dari kejauhan langit meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Segera setelah itu, Mileye dan pelindung secara bersamaan mundur terus-menerus. Mereka berdua baru berhenti setelah mundur hampir 10.000 mil. Setelah Mileye berhenti, ia mengambil napas dalam-dalam. Di sekitarnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Pada saat ini,
aura Mileye juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Karena tidak hanya didukung oleh kekuatan wanita api, tetapi juga merangsang kekuatan garis darah dalam dirinya sendiri. Selain itu, ada juga tanpa henti mengalirnya jiwa pedang dunia. Kekuatan yang tak terbatas. Itulah perasaan Mileye pada saat ini. Pada saat yang sama, pelindung dari kejauhan tiba-tiba kembali mengangkat tombaknya ke langit. Sesaat kemudian, seberkas cahaya emas turun dari langit dan menyatu ke dalam tombak. Dentuman keras. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar pelindung langsung terbelah pada saat itu. Kekuatan begitu kuat. Sekali lagi memberikan doa. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi suram. Sialan. Mereka terlalu membuli orang. Pena kecil juga ikut berkomentar, memang benar. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah altar muncul di belakangnya. Altar kebenaran agung, yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran. Mileye langsung mengaktifkan altar kebenaran agung ini. Tiba-tiba, di atas altar, gelombang niat perang yang menakutkan melonjak ke langit. Mileye membuka telapak tangannya dan dalam sekejap, gelombang niat perang yang tak terbatas turun dari langit, akhirnya menyatu ke dalam tubuh Mileye. Dentuman keras. Mileye, pada saat ini, sekitar ruang waktu di sekelilingnya juga mulai mendidih. Pada saat yang sama, dalam tubuh Mileye, wanita api tiba-tiba mengapung naik. Dia berubah menjadi bayangan ilusi di atas kepala Mileye dan dengan kedua tangannya yang menggantung di udara, seketika medan pertempuran berubah menjadi lautan api. Mileye melihat pelindung tanpa berkata apa-apa, lah tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di tempat. Sementara itu, wanita api juga pada saat itu berubah menjadi sinar api Dao dan melesat ke depan. Namun, ketika dia mendekati pelindung, dia tiba-tiba berubah menjadi sinar api Dao dan menyatu kembali ke dalam tubuh Mileye. Dentuman keras. Dalam sekejap, api yang menakutkan melelet keluar dari dalam tubuh Mileye. Pada saat itu, Mileye melancarkan satu serangan pedang. Dentuman besar. Saat pedang turun, pelindung segera terpental ribuan zang jauhnya dan seketika ruang waktu di medan pertempuran runtuh. Setelah pelindung berhenti, tombak panjang di tangannya hancur berkeping-keping. Pelindung membeku di tempatnya. Di kejauhan, Mileye memegang pedang panjang, seluruh tubuhnya menyala dengan api berwarna merah darah. Aura yang kuat langsung memutar ruang waktu di sekitarnya, sangat menakutkan. Pelindung memandang Mileye tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba melangkah maju. Dengan satu langkah, sinar pedang berwarna darah tiba-tiba menusuk ke arah pelindung. Segera, ruang waktu di sekitar 0 derajat terkoyak seketika. Pelindung menutup kedua matanya, kedua tangannya menggantung dalam ilusi. Seketika, sejumlah besar cahaya emas muncul dari dalam dirinya. Dentuman keras. Seiring dengan serangan pedang Mileye, cahaya emas itu seketika hancur dan kemudian, pelindung langsung terpental puluhan ribu zang jauhnya. Saat ia berhenti, sebuah sinar pedang Tao menyambar ke arahnya. Pupil pelindung tiba-tiba menyusut, ia melontarkan teriakan marah. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas kembali meluncur ke arahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Doa diberikan sekali lagi. Pelindung melepaskan pukulan, ketika tinjunya meluncur keluar, puluhan sinar cahaya emas segera menyelimuti seluruh medan pertempuran. Dentuman berat. Seiring dengan serangkaian suara bergema, Mileye langsung terpental puluhan ribu zang jauhnya. Ketika dia berhenti, daerah ruang waktu tempat dia dan pelindung berada telah menjadi gelap gulita. Dimensi tak terbatas muncul. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi suram. Kekuatan mereka berdua terlalu kuat,
sehingga langsung membuka dimensi tak terbatas. Pelindung memandang Mileye dengan tajam. Di dalam kedua matanya, cahaya emas mengalir dan dia memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Mileye melihat pelindung tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, pelindung tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke langit. Dia membuka kedua tangannya dalam ilusi. Dentuman besar. Langit ilusi tiba-tiba bergetar hebat. Seketika kemudian, seberkas cahaya emas turun dari langit seperti air terjun, akhirnya menyatu ke dalam tubuh pelindung. Dentuman keras. Seiring dengan doa yang diberikan sekali lagi, tubuh pelindung tiba-tiba membesar. Dalam sekejap ia berubah menjadi raksasa setinggi ribuan zang. Pada saat yang bersamaan, seberkas cahaya emas berkumpul menjadi tombak panjang yang muncul di tangannya. Melihat adegan ini, wajah Mileye segera menjadi suram. Tiba-tiba, pena kecil berkata, "Panggil bantuan. Mereka terlalu nakal." Menara kecil juga berkata, "Memang, terlalu berlebihan." Setelah sejenak diam, Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib mulai bergetar sedikit. Panggil bantuan. Bersambung.